5 sekawan, berkelana. 4 berangkat. Kedua karavan itu bergerak dengan pelan, menyusur jalan yang lebar. Julian merasa senang sekali. Ia menyanyi sekuat-kuat suaranya, ditimpali oleh saudara-saudaranya yang mengiringi dengan suara bersama. Tim menggonggong gonggong. Anjing itu duduk mendampingi George. Anak yang kelaki-lakian itu terjepit di tengah, karena Anne duduk di sisinya yang satu lagi. Tapi soal-soal kecil seperti itu tak terasa mengganggu pada hari yang demikian gemilang. Dobby berjalan dengan langkah-langkah pelan. Kuda itu seolah-olah ikut menikmati kehangatan sinar matahari serta hembusan angin lembut yang menegakkan surainya. Trotter menyusul tak jauh di belakang karavan pertama. Kuda itu rupanya sangat tertarik pada Timmy. Setiap kali anjing itu menggonggong atau turun dari bangku karena ingin lari-lari sebentar, Trotter pasti memalingkan kepalanya. Enak rasanya melancong ditemani 2 ekor kuda dan seekor anjing. Apalagi anjing seperti Timmy. Anak-anak sudah sepakat, mereka akan menuju ke bukit-bukit. Di sana mereka berharap akan berjumpa dengan rombongan sirkus. Julian sudah mencari tempat itu di peta. Ia merasa yakin tempat itu benar, karena ada danau di lembah di kakinya. Lihatlah, katanya pada saudara-saudaranya sambil menunjuk, ini dia, Danau Meran. Tanggung kita akan, menjumpai rombongan sirkus berkemah di dekat-dekat situ. Tempatnya baik sekali untuk binatang-binatang piaraan mereka, tak ada orang lain yang mengganggu, air banyak untuk manusia maupun binatang. Dan mungkin pula di situ ada tempat-tempat pertanian, di mana mereka bisa memperoleh makanan. Kita juga perlu mencari tempat pertanian yang baik malam ini, kata Dick. Di situ kita minta izin agar diperbolehkan menginap. Untung kita mempunyai buku kecil pemberian ayah, sehingga bisa kita ketahui di mana sebaiknya bertanya. Anne sudah asyik saja kalau mengingat malam nanti. Mereka akan berkemah di ladang, memasak makanan, duduk-duduk di depan api unggun sampai terasa mengantuk, lalu tidur dalam pembaringan yang sempit. Ia tidak tahu mana yang lebih menyenangkan baginya, menyusur jalan dengan karavan-karavan yang bergerak pelan atau bersiap-siap untuk bermalam di salah satu tempat. Tapi yang pasti, liburan sekali itu yang paling asyik dan menyenangkan baginya. Kalau kamu bagaimana? Tanyanya pada George yang sedang sibuk menjadi kusir di sampingnya. Saat itu Timmy sedang berlari-lari di sisi karavan, jadi tempat duduk mereka agak lapang. Kebanyakan liburan kita selama ini selalu penuh petualangan. Memang, mengasyikkan sekali, tapi sekali-sekali aku kepingin juga mengalami liburan biasa, yang tidak terlalu menegangkan. Ah, kalau aku senang mengalami petualangan, kata George. Digerak-gerakannya tali kendali, menyuruh Trotter menderap sebentar. Aku tak berkeberatan, jika kita mengalami petualangan lagi. Tapi kali ini kurasa takkan ada petualangan. Rasanya tak mungkin. Pukul 12:30 siang mereka berhenti sebentar untuk makan. Perut mereka sudah keroncongan. Dobby dan Trotter dilepaskan. Kedua ekor kuda itu menuju ke sebuah parit kecil. Di situ tumbuh rumput yang tebal. Dengan segera kedua hewan penghela karavan mereka sudah mengunyah-ngunyah rumput dengan nikmat. Anak-anak berbaring di tepi jalan, sambil makan dan minum. Anne memperhatikan saudara sepupunya. Liburan sekali ini, mukamu nampak lebih penuh bintik-bintik, George, katanya. Masa bodoh, kata George. Anak itu tak pernah mempedulikan tampangnya. Ia bahkan kesal terhadap rambutnya yang dianggap terlalu keriting, sehingga terlalu kelihatan bahwa ia anak perempuan. Kemarikan roti yang berisi tomat. Anne, wah, kalau kita terus-terusan lapar seperti sekarang, kita akan terpaksa membeli telur, daging, susu dan mentega di setiap tempat pertanian yang kita lewati. Setelah kenyang, mereka berangkat lagi. Sekarang giliran Dick menjadi kusir. Julian berjalan di sisi karavan mereka, melonggarkan otot-otot yang terasa agak kaku. George masih ingin terus memegang tali-tali kendali Trotter. Tapi Anne terlalu mengantuk, sehingga menganggap tidak aman jika duduk terus di depan. Jika mataku terpejam, pasti aku akan terjatuh, katanya. Lebih baik aku masuk saja ke dalam, dan tidur sebentar. Anne masuk sendiri. Ruangan di dalam sejuk dan remang-remang gelap. Anne naik ke salah satu pembaringan yang ada di situ, lalu merebahkan diri di atasnya. Matanya dipejamkan dan tak lama kemudian ia sudah tidur pulas. Sementara itu karavan terus berjalan. Julian mengintip sebentar ke dalam. Ia tertawa geli. Tim ingin ikut-ikut melihat, tapi tak diperbolehkan. Julian khawatir Anne akan terbangun karena terganggu oleh Timmy. Lebih baik kau berjalan saja di sampingku.
Tim, katanya, kau kelihatannya mulai menjadi gendut. Perlu latihan jasmani. Timmy tidak gendut, kata George terhina. Bentuk badannya bagus. Jangan dengarkan omongan Julian. Timmy menggonggong, seakan-akan ikut jengkel. Tapi ia toh berlari-lari mendampingi Julian. Jauh juga perjalanan yang ditempuh kedua karavan pada hari itu, walau kedua ekor kuda yang menghela tidak berjalan cepat. Ternyata Julian sama sekali tak pernah keliru memilih jalan. Ia pandai membaca peta. Kecewa karena menjelang sore masih belum nampak bukit-bukit yang hendak didatangi. Wah, bukit-bukit itu masih jauh sekali. Berkilometer jauhnya dari sini, kata Julian. Baru 4 atau 5 hari lagi kita akan tiba di sana. Konyol, sekarang kita harus mencari sebuah tempat pertanian di dekat-dekat sini. Tentunya ada tempat di mana kita bisa minta izin untuk menginap 1 malam. Dan mereka meneruskan perjalanan. Setelah beberapa menit, terdengar George berkata, "Itu ada satu." George mengarahkan jari telunjuknya ke sebuah bangunan beratap merah, nampak terang disinai matahari sore. Dekat rumah ada lumbung-lumbung berlapis lumut. Ayam berkeliaran di halaman, sambil berkotek-kotek. 2 ekor anjing berdiri dekat pintu pagar, memperhatikan kedatangan mereka. "Ya, itu dia," kata Julian sambil memperhatikan peta. "Namanya Longman's Farm. Tak jauh dari sini mestinya ada sebuah sungai kecil. Nah, itu dia, di tengah ladang. Sekarang kalau kita diizinkan menginap di sini, hebat." Julian mendatangi tempat itu, ingin bicara dulu dengan petani yang memilikinya. Anne ikut, karena mau minta telur. Ternyata petani sedang tidak ada. Tapi istrinya mengizinkan mereka berkemah malam itu di ladang, dekat sungai. Ia senang melihat Julian yang jangkung dan bersikap sopan. "Aku tahu kalian takkan mengotori tempat itu, atau mengubur-ngubur binatang," kata istri petani. "Atau membiarkan pintu pagar terbuka, seperti pekemah-pekemah yang tak tahu aturan. Dan kau tadi minta apa, nak?" "Oh ya, telur segar." "Tentu saja boleh." Sambil mengambil daging dari tempat penyimpanan, Anne mengatakan akan menggorengkan daging dan telur untuk semuanya. Ia bangga, karena sudah bisa memasak selama hari-hari terakhir ia sibuk belajar memasak, dan sudah tidak sabar lagi menunggu kesempatan untuk memamerkan keahliannya itu. Julian berpendapat dalam karavan terlalu panas untuk memasak. Karenanya dibuatkannya api unggun untuk Anne di tengah ladang. Dick melepaskan tali kekang Dobby dan Trotter. Kedua ekor kuda itu menuju ke sungai, langsung masuk sampai lutut mereka terendam dalam air. Timmy tidak mau ketinggalan. Ia pun ikut masuk. Ketiga binatang itu minum sepuas-puasnya. "Wangi ya bau daging gorengku 7, kata Anne pada George, yang sedang sibuk mengambil piring dan mangkuk dari karavan merah. "Minumnya limun jahe saja, George. Aku haus sekali." "Hei, kalian lihat bagaimana aku meletakkan kulit telur ini di pinggir mangkuk. Isinya pasti tetap utuh, sehingga bisa kubuat telur mata sapi yang bagus." Dipecahkannya telur dengan jalan membenturkannya ke tepi mangkuk. Tapi sial, isinya bukan masuk ke dalam tapi tumpah di sebelah luarnya. Muka Anne merah padam, sementara saudara-saudaranya tertawa terpingkal-pingkal. Tanpa menunggu dipanggil lagi, Timmy langsung datang dan menjilat telur yang tumpah itu sampai licin tandas. "Kau ini pantasnya menjadi keranjang sampah saja, Tim," kata Anne. "Ini, ku beri sisa daging sedikit." Tapi ternyata Anne memang sudah pintar menggoreng daging dan telur. Saudara-saudaranya mengagumi, termasuk George. Mereka menyikat hidangan Anne sampai piring nampak licin, karena sisa-sisa lemak yang menempel disapu dengan potongan-potongan roti. Dengan begitu, piring-piring akan lebih gampang dicuci. Sehabis makan mereka masih agak lama juga duduk-duduk mengelilingi api unggun. Akhirnya Julian menganggap sudah waktunya bagi mereka untuk tidur. Tak ada yang memprotes, karena semua kepingin mencoba tidur di pembaringan yang kelihatannya empuk itu. "Sebaiknya aku mencuci badan di sungai, atau di bak tempatku mencuci piring tadi?" tanya Anne. "Aku tak tahu, mana yang lebih enak." "Di sungai, air lebih banyak," jawab Julian. "Ayo cepat sedikit. Aku masih harus mengunci pintu karavan, supaya kalian bisa tidur dengan aman." "Mengunci pintu," kata George tersinggung. "Jangan coba-coba, aku tak mau dikunci dari luar. Siapa tahu, aku nanti ingin jalan-jalan di bawah sinar bulan, atau perlu lainnya." "Ya, tapi mungkin saja nanti ada gelandangan." Baru saja Julian hendak mengemukakan alasannya, langsung dipotong dengan nada meremehkan oleh George. "Bagaimana dengan Timmy?
Kau kan juga tahu, ia takkan membiarkan ada orang mendekati karavan kita, apalagi masuk ke dalamnya. Aku tak mau dikunci dari luar, Julian. Aku tak tahan terkurung. Dengan Timmy lebih aman daripada pintu yang terkunci. Kurasa betul juga, kata Julian. Ya deh, kau tak perlu melotot lagi. George, kalau kepingin jalan-jalan di bawah terang bulan, silakan, tapi aku yakin malam ini tak ada bulan. Rasanya mengantuk sekali. Setelah mencuci badan di sungai, mereka berempat masuk ke karavan. Mereka berganti pakaian, lalu masuk ke pembaringan yang sudah menunggu. Di situ tersedia selembar spray untuk menutup tubuh, ditambah lagi dengan satu selimut tipis serta satu selimut tebal. Tapi anak-anak melemparkan kedua lembar selimut mereka ke lantai. Malam itu panas, jadi mereka menganggap sudah cukup jika tidur dengan berselimutkan spray tipis saja. Mula-mula Anne mencoba tidur di pembaringan sebelah bawah, sedang George di pembaringan atas. Tapi karena merasa terganggu oleh Timmy yang ingin ikut tidur di pembaringan, mereka lantas bertukar tempat. Anne di atas sedang George di bawah. Setelah itu Timmy tidak mengganggu lagi. Anjing itu tidur di kaki pembaringan George. Anne berbaring di tempat tidur sebelah atas. Ia mencoba menahan rasa mengantuk karena masih ingin menikmati perasaan berada dalam karavan yang berhenti dekat sungai di tengah ladang. Terdengar suara burung hantu bersahut-sahutan. Tim menggeram pelan. Suara air sungai gemercik terdengar jelas saat itu, begitu sunyinya malam di tempat itu. Anne merasa, kelopak matanya semakin berat, tak mampu ditahannya lagi agar tetap terbuka. Tanpa terasa, ia terlelap. Tapi sekonyong-konyong ada sesuatu yang menyebabkan ia terbangun dengan kaget. Tim menggonggong keras sekali, sehingga Anne dan George nyaris jatuh dari pembaringan karena ketakutan ternyata ada sesuatu membentur dinding karavan mereka sehingga tergetar keras. Mungkinkah ada orang yang hendak mencoba masuk? Timmy segera lari ke pintu yang dibiarkan terbuka sedikit oleh George karena hawa di dalam panas sekali. Kemudian terdengar suara Dick dan Julian. Ada apa? Tunggu, kami datang. Dick dan Julian berlari-lari di atas rumput yang lembab karena embun. Julian menubruk sesuatu yang keras dan hangat. Ia terpekik. Dengan segera Dick menyalakan senter. Begitu melihat benda yang menyebabkan Julian berteriak kaget, Dick tertawa terpingkal-pingkal. Dobby yang kau tubruk. Lihatlah, dia melotot memandangmu. Rupanya dia tadi yang keluyuran di tengah malam gelap, lalu menubruk-nubruk dinding karavan. Hei, kalian yang di dalam tak perlu takut lagi, tadi itu cuma si Dobby saja. Mereka lantas tidur lagi. Mereka tidur sampai pagi. Ketika Trotter ikut-ikutan keluyuran malam dan mengendus-endus sisi karavan, tak ada yang terbangun karenanya.